Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan bersalawat Nabi akan menempatkan orang-orang yang bersalawat itu di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda beliau, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Aulan nasi ay aqraban nas, yaitu orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada pengawas PAI Ibu Ade Titin Gumanti, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah banyakin rezekinya, dan juga Allah pelihara iman Islamnya, dan juga selalu bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, karena orang yang baik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Dan juga para guru PAI semua yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rukun iman yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Seperti kematian, jodoh itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita rubah, akan tetapi kita bisa ikhtiarkan menjadi menjadi kebaikan yang bisa kita timbulkan pada akhirnya nanti. Karena kita tidak bisa tahu apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Seperti ada seorang abid, orang yang taat beribadah, sampai-sampai dia meninggalkan hiruk pikuk yang ada di kota. Dia pindah ke satu hutan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dirinya saja di tengah hutan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun segala macam dia lakukan di hutan itu. Pada saat itu Nabi Musa lewat. Nabi Musa ingin ke Bukit Tursina untuk berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Musa, bisa mendengar perkataan Allah secara langsung. Setelah melewati hutan itu, maka si abid bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, engkau mau kemana?" "Aku mau ke Bukit Tursina," Nabi Musa bilang. Lalu si abid itu bilang, "Tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah aku masuk surga atau neraka?" Nabi Musa bilang, "Baik, aku akan tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala." Setelah sampai di Bukit Tursina, Nabi Musa mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, ada seorang abid bertanya kepadaku apakah dia masuk surga atau neraka pada saat dia mati nanti, ya Allah." Allah menjawab, "Dia masuk neraka." Seketika itu Nabi Musa langsung berjalan menghampiri orang tersebut di tengah hutan dan berkata, "Wahai abid, Allah berkata kepadaku bahwasannya engkau masuk neraka jahanam." Dan abid itu bilang, "Mungkin engkau salah dengar wahai Nabi Musa. Coba deh, tolong tanyakan sekali lagi, apakah aku masuk surga atau neraka?" Dengan sedikit
bahasa gestur tubuh Nabi Musa yang sekiranya menyangka apa iya saya salah dengar. Lalu Nabi Musa balik lagi, mengangkat tangan dan bilang, "Ya Allah, apakah si Abid itu masuk surga atau neraka ya Allah?" Allah menjawab, si Abid itu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa berkata, "Secepat itukah engkau merubah ketetapan takdirmu ya Allah?" "Iya," kata Allah. "Kenapa?" "Karena semenjak pas aku bilang si Abid itu masuk neraka, maka si Abid itu langsung sujud sejadi-jadinya memohon ampun kepadaku, meminta maaf kepadaku, bertobat kepadaku. Lalu seketika itu pula aku ampuni dosa-dosanya dia, dan aku langsung masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini satu kisah menyebabkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merubah ketetapannya apabila kita mau bersungguh-sungguh berupaya beribadah memohon ampun kepadanya. Karena hanya memohon ampun kepadanya yang bisa memaafkan segala dosa kita. Dan juga ada satu kisah, seorang ibu yang tidak mau mengajarkan anaknya mengaji pada saat kecil. Dia tidak mau memasukkan anaknya ke TPA. Dia tidak mau mengajarkan anaknya tentang agama. Lalu si ibu ini wafat. Dia tapi ahli ibadah, tapi dia nggak menyuruh anaknya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu saat ini anak masuk neraka dan si ibu ini masuk surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si anak ini menangis di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, kemana ibuku ya Allah, kemana orang tuaku ya Allah?" Allah kirimkan malaikat Jibril lalu bilang, "Wahai anak, kenapa engkau menangis? Aku mencari orang tuaku, aku mencari orang tuaku. Orang tuamu ada di surga. Orang tuamu sudah beribadah kepada Allah di surga." "Ya, aku tidak terima. Tolong pindahkan orang tuaku ke neraka jahanam." Kenapa? Karena dia tidak pernah mengajarkanku yang namanya Islam. Dia tidak pernah mengajarkanku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah dari kecilnya aku diajarkan untuk mengaji. Aku diajarkan untuk membaca Al-Quran. Tolong ya Allah, pindahkan ibuku ke dalam neraka ya Allah. Dengan seketika itu dipindahkan ibunya ke dalam neraka. Dan sebaliknya, ada orang tua yang sangat tidak pernah mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi anaknya ini masih kecil dimasukkan ke dalam TPA, ditempatkan dia untuk mengaji, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ibunya ini masuk neraka dan anaknya ini masuk surga. Lalu anaknya ini menangis lagi, "Ya Allah, mana ibuku ya Allah?" "Tenang wahai anakku, ibumu ada di dalam neraka dan kau ada di surga. Pindahkan ya Allah, pindahkan ya Allah. Karena aku nggak mau ibuku masuk neraka ya Allah. Karena dulu dia pernah mengajarkanku untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Dan dia dulu pernah menyuruhku untuk membaca Al-Quran ya Allah. Dengan keberkahan Al-Quran ya Allah, pindahkan ibuku dari neraka ke surga ya Allah." Dipindahkan. Dengan keberkahan Al-Quran dipindahkan itu ibu dari neraka ke surga. Ini menunjukkan bahwa ketetapan Allah itu bisa berubah dalam keadaan apapun, asalkan kita yakin dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentang jodoh. Suatu saat Sayyidina Abu Darda bertemu dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, pangeran perang. Abu Darda paling muda dan Salman Al-Farisi adalah pangeran perang yang udah menjelang tua. Akan tetapi Salman Al-Farisi ini masih menyukai seorang wanita yang ada di kampung seberang. Lalu menitipkan salam kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, tolong sampaikan kepada wanita yang ada di seberang sana bahwasannya aku mau meminangnya." Kata Abu Darda, "Siap, wahai Salman Al-Farisi, aku akan menyampaikan salammu kepada kedua orang tuanya." Dengan sigap Abu Darda jalan langsung masuk ke dalam rumah orang yang dituju oleh Salman Al-Farisi tersebut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam." "Wahai ayah, wahai ibu, Salman Al-Farisi ingin menikah dengan anak Anda. Apakah Anda setuju?"
Dengan berat hati, orang tua ini bilang bahwa kalau saya nikahkan dengan Salman Al-Farisi, sudah terlanjur tua. Kalau saya nikahkan dengan Abu Darda, orangnya masih muda, masih gagah, pejuang juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinikahkannya bukan dengan Salman Al-Farisi, tapi dinikahkannya dengan Abu Darda yang menjadi mak comblangnya Salman Al-Farisi. Akhirnya mereka nikah. Abu Darda dan perempuan ini menikah dalam keadaan baik, bagus. Akan tetapi Salman Al-Farisi menunggu kabar dari Abu Darda. Gimana nih cara pinangan aku nih? Gimana nih Abu Darda kok tidak balik-balik kepadaku nih? Apakah udah ada kabar atau belum tentang apa yang ingin aku pinang itu perempuan? Lalu Abu Darda bertemu dengan Salman Al-Farisi dalam waktu 3 bulan kemudian. Ketemu di dalam satu pasar. Salman Al-Farisi memanggil, "Wahai Abu Darda." Dengan muka pucat, Abu Darda ketakutan. Apa yang harus aku katakan kepada Salman Al-Farisi? Bahwasannya yang ingin dipinang olehnya itu sekarang menjadi istriku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, apa yang harus aku katakan ini? Akhirnya bertemu kepada Salman Al-Farisi, lalu berkata, "Wahai Abu Darda, bagaimana kabarmu?" "Sehat, wahai Salman Al-Farisi." "Lalu gimana kemarin salamku, apakah sudah disalamkan bahwa aku ingin meminang itu perempuan?" Dengan berat hati Abu Darda bilang, "Wanita yang ingin kau nikahi, yang ingin kau pinang, sekarang sudah menjadi istriku, wahai Salman Al-Farisi." Nah, kalau orang awam yang hatinya jauh dari Allah pasti marah besar. Akan tetapi Salman Al-Farisi dengan kekuatan imannya bukan marah, bukan membenci Abu Darda, akan tetapi memeluk Abu Darda dengan sekeras-kerasnya dipeluk Abu Darda. Abu Darda kaget, Abu Darda pucat, Abu Darda bingung. Kok Salman Al-Farisi malah memeluk aku? Bukannya marah kepadaku, tapi Salman Al-Farisi memeluk aku. "Wahai Salman, apa gerangan yang telah engkau lakukan kepadaku sampai kau memeluk aku, padahal aku telah berbuat kesalahan kepadamu?" Lalu Salman Al-Farisi bilang, "Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah tentukan kepada engkau, wahai Abu Darda. Kami manusia hanya bisa berusaha, kami manusia hanya bisa berikhtiar, tapi semua keputusan ada di tangan Allah." Itu adalah satu kerjaan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan takdirnya kepada umatnya itu yang terbaik. Sekalipun kita beranggapan bahwa takdir ini nggak baik, sesungguhnya di balik tidak baiknya itu pasti ada kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Demikian pembahasan saya hari ini tentang takdir Allah mengenai ajal dan mengenai jodoh. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.